pakai kopiah hitam, haram hukumnya. Pemimpin wajib pakai apa? Pemimpin wajib memilih kopiah, pakai kopiah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lagi cukup bikin emosi warga Jawa Barat ya. Salah satunya adalah Abawos yang ada di Tasikmalaya ini. Dia mengharamkan peci yang berwarna hitam ya. Ini untuk orang-orang yang ahli ilmu ya, sekedar hiburan ya hal-hal kayak gini ya. Untuk beberapa masyarakat ya ini tuh sebagai hiburan ya, kayak stand up komedinya di para ulama gitu. Karena emang fatwa yang dikeluarkan ya tidak nyambung ya, senak jidat gitu. Dia bahkan pakaiannya itu harus kopiahnya itu harus merah putih ya, dan dia mengharamkan peci atau kopiah yang berwarna hitam ya. Dia tidak sadar dulu kalau pas dia masih waras pun dia pakai peci yang warna hitam ya. Sekarang karena ilmunya sudah terlalu tinggi, bahkan bisa dibilang udah kalau di makamnya kewalian itu kayak muter-muter di makomnya Siti Jenar ya. Jadi kayak jadab, secara masih jadab tapi levelnya masih di bawah levelnya Siti Jenar ya. Karena kalau Siti Jenar kan jadabnya itu tauhid, akidah gitu, yang berhubungan dengan tauhid ya. Nah, ini jadabnya itu masih di level ilmu gitu. Belum nyampe ke situ udah oleng lah. Jadi fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu ya bukan bawa nama guru lagi, itu udah apa yang dia datang udah langsung ucapin. Nah, hal-hal begitu tuh karena sekarang itu para aulia di tanah air ini sudah pada sepuh ya, udah pada tua. Nah, nanti di generasi yang akan datang itu zamannya kan akan berbeda. Nah, keluarlah orang-orang yang misal yang larinya ke dunia politik seperti Raden Patah yang ada di Demak, Sultan Hasanuddin yang ada di Banten. Nah, nanti kedepannya itu wali-walinya itu macam-macam yang Allah keluarin ya, khususnya di Indonesia lah, di tanah Nusantara. Tapi untuk yang karena ini kasusnya di tanah air ya, kita bahasnya di sekitar Indonesia aja gitu. Nanti kedepannya itu orang-orang yang masuk wali dunia politik kayak Sultan Hasanuddin, Raden Patah, Sultan Agung itu nanti dikeluarin itu. Nah, kalau pakemnya nggak kuat ya, apa yang dia ucapin ya sebenarnya ini larinya harusnya ke politik gitu, Abawos. Tapi dia tetap kekeh di lautan ilmu, di makomnya para guru-guru yang makomnya kalau di para sunan itu ada makomnya Sunan Derajat, terus ada Sunan Ampel, Sunan Muria, itu kan makom para guru ya. Sunan Giri makomnya ke situ, tapi beliau tuh tidak bisa memilah mana ilmu politik, mana ilmu fatwa yang berhubungan dengan umat muslimin sendiri. Nah, dia tuh langsung datang ngeluarin ilmu politik, dia dilariinnya langsung ke ilmu-ilmu yang bukan pada tempatnya gitu. Jadi kesannya ngaco, padahal harusnya dilarinya di ilmu-ilmu politik ya. Karena emang makomnya para wali yang top level itu semua ilmu itu ada itu. Ada ilmu berniaga, ilmu ngobatin orang, ilmu tempur, ilmu apa lagi? Ilmu kalam atau ilmu ilham lah, seperti Sayyidina Ali itu kan ilmunya kebanyakan dari Rasulullah SAW ya. Karena Nabi kan lengkap dari ilmu militer, ilmu politik, ilmu berniaga, ilmu apalagi semua ada. Nah, di anak keturunannya pas Rasulullah SAW wafat itu larinya ke Sayyidina Ali ya. Itu lengkap. Sayyidina Ali kan ada perangnya juga ada, terus ilmu ilhamnya juga ada ya. Nah, turun lagi ke anaknya itu udah mulai nggak kuat ya. Ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu udah mulai pecah jadi dua. Karena ke Sayyidina Hasan itu lebih lembut kan. Kalau Sayyidina Husain itu lebih agak keras ya.
Nah dari generasi itu aja udah nggak kuat gitu mengemban ilmu-ilmu Rasulullah SAW ya, apalagi di zaman ini gitu. Itu sangat, kalau nggak pinter-pinter, nggak dikasih rahmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadinya kayak gini. Kalau para sunan kan emang pakemnya itu kuat gitu. Contoh kayak Sunan Ampel itu kan bisa milih ya, karena dia bisa menciptakan itu muridnya. Salah satunya dulu Raden Patah. Sunan Gunung Jati itu bisa menciptakan muridnya yang larinya ke makom politik gitu, yaitu Sultan Hasanuddin ya. Itu salah satu para aulia yang emang bener-bener pakemnya larinya ke dunia politik ya. Nah, di emang ada tahapannya. Kalau misal aja Aba Aos ini kuat ujiannya, tidak terlena sama ilmu yang datang, dia sampaikan tidak berdasarkan kepentingan pribadinya atau keinginan para jamaahnya. Kalau dia bisa filter, oh ini ternyata keinginan ilmu jamaah saya nih, kalau dia bisa filter itu aja, udah pasti dia makomnya akan naik lagi, oh dia ya ulama, ya bisa bahas, ada ilmu politiknya, nanti ditambahin lagi ada ilmu dagangnya atau ngobatin orangnya. Dan nanti akan, kalau wali-wali top, saya bahasnya kutubul gods itu, dia ilmunya lengkap ya. Biasanya muridnya itu ada yang jadi, istilahnya yang jadi yang kaya ada, yang jago ngobatin orang aja, yang jago doanya dikabul ada, yang jago berjuang atau bertempur berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lewat dunia politik ada. Nah, itu makom, semakin wali itu semakin top lengkap makomnya, itu levelnya semakin tinggi ya. Contoh aja seperti Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, itu kan makomnya rajanya para aulia ya. Ya itu murid-muridnya ya pada jadi semua gitu. Ada yang ngambil ilmu laduninya, ada istilahnya ilmu karomahnya, ada yang ngambil ilmu berniaganya, ada yang ngambil doa mustajabnya, itu ambilin sama muridnya. Karena kalau ngambil semua ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani ya tidak mungkin kuat ya. Biasanya kan ulama-ulama selevel Syekh Abdul Qadir Jailani kan turunnya itu berapa ratus tahun sekali. Ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 500 tahun, ada yang bilang 300 tahun. Tapi tentunya ya di setiap generasi itu pasti ada ulama-ulama yang seperti itu ya. Dan tentunya ulama-ulama level begini itu diturunkan di suatu kaum yang emang ujiannya sangat berat ya. Jadi sekian pembahasan kali ini, nanti kita lanjut ya. Ila hadarati para aulia Allah di kota Al-Fatihah bersama Majelis Waliullah menuju keabadian.